Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada peringatan wajib Santo Agustinus Uskup dan Pujangga Gereja. Mari kita siapkan hati kita. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan, kiranya tidak perlu aku menuliskan kepadamu. Sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih bersungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali saya mau mengucapkan kepada Anda semua selamat merayakan peringatan wajib Santo Agustinus Uskup dan Pujangga Gereja. Anda semua mungkin tahu kisah tentang Santo Agustinus. Dia melakukan pertobatan dan dia menjadi pribadi yang sungguh luar biasa demi kemuliaan Tuhan sendiri. Itu juga karena berkat doa-doa dari ibunya Santa Monica. Pada hari ini permenungan saya ingin membacakan sedikit tulisan yang pernah saya bagikan kepada Anda oleh Pater Joseph tentang kotak rahasia. Segala sesuatu terjadi dalam hidup ini untuk suatu alasan dan tujuan. Dan kita tidak bisa mengubah masa lalu seseorang. Seburuk-buruknya masa lalu, kita tidak bisa mengubah atau malah menghakiminya. Itu sudah menjadi bagian dari catatan perjalanan hidupnya. Mungkin saja sudah dilupakannya. Tetapi, maukah kita menjadikan seindah-indahnya masa depan kita? Kadang kita harus mengendalikan hasrat yang menggebu-gebu untuk mengetahui masa lalu kelamnya, agar kita tidak menimbulkan reaksi negatif atau penghakiman yang berlebihan, yang justru membuatnya semakin terpuruk. Cukuplah mengetahui masa lalu seperlunya saja. Memang perlu ada komunikasi dan keterbukaan. Namun tidak semua hal yang sudah lalu harus diceritakan atau dibukakan. Ada hal yang harus ditempatkan atau disimpan pada kotak rahasia. Biarkanlah hal itu menjadi privasi atau pengingat bagi dirinya sendiri. Karena kita tidak tahu bagaimana perasaan dan pergulatannya ketika berhadapan dengan masa lalu tersebut. Lain cerita, kalau dia sendiri yang mau membuka kotak rahasianya. Fokus pada masa kini, karena kita tidak sedang hidup di masa lalunya. Ketika kita mengungkit masa lalu seseorang, kadang kita jatuh dalam penghakiman atau tuduhan yang tidak proporsional. Kita lupa berapa banyak air mata yang ia teteskan, berapa banyak energi yang ia habiskan hanya untuk menahan gejolak sakit. Berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk berdamai dengan masa lalunya. Berapa besar perjuangannya untuk move on.
Hidup terus berjalan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam masa lalu seseorang, sehingga membuat kita sulit untuk melukiskan seindah-indahnya pelangi di masa depan. Mari kita belajar dari pengalaman Santo Agustinus. Dia tidak mengingat lagi pribadinya di masa lalu, tapi dia melihat belas kasih Tuhannya di masa lalu dan menjadikan pribadinya berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk tidak melihat masa lalu. Kadang orang hanya melihat atau terpaku pada masa lalu orang lupa melihat ke depan. Karena orang terlalu merasa nyaman dengan masa lalu yang menyakitkan. Mari kita tinggalkan masa lalu kita. Seperti yang dilakukan Santo Agustinus, dia meninggalkan masa lalunya, dan dia menjadi pribadi yang penuh berkat bagi banyak orang. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat demi berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami masing-masing. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Kami persembahkan semua kerinduan hati kami, pergumulan kami, persoalan kami ke hadapan-Mu. Bantulah setiap kami Tuhan, agar kami senantiasa percaya bahwa Engkau Allah yang selalu setia mendampingi perjuangan hidup kami masing-masing. Berkatilah kami, berkatilah perjuangan hidup kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.